Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat saat ini tengah menjadi sorotan gara-gara perebutan tahta yang dilakukan oleh dua putra Pakubuwono XIII. Adapun saat acara kenaikan tahta atau Jumenengan Pakubuwono XIV Hamengkubuwono, tidak ada satupun perwakilan pemerintah yang hadir. Padahal sebelumnya, kubu Hamengkubuwono atau Purbaya mengklaim beberapa tamu undangan mengonfirmasi kehadirannya. Jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin akan melaporkan informasi terkait dengan dualisme tata keraton ini untuk Anda. Selamat siang, Ahmad. Ya, selamat siang, rekan Siska dan Cibres. Baik, Ahmad, Pemkot Solo telah memberikan responsnya terkait dengan dualisme tahta yang terjadi di Keraton Solo. Bagaimana tanggapannya dan juga apakah pihak Pemkot Solo sendiri akan ada upaya untuk mendamaikan kembali? Ya, seperti telah diketahui, Keraton Kasunanan Surakarta telah menjadi dua kubu setelah masing-masing mengklaim penerus tahta yang berbeda. Dan Wali Kota Solo, Respati Ade, mengungkapkan masyarakat dibuat bingung atas kekisruhan yang terjadi. Dan ia pun memilih tak hadir upacara kenaikan tahta salah satu kubu, Pakubuwono XIV Purboyo, yang digelar pada Sabtu 15 November 2025. Dan saat ditanya awak media mengenai hal ini, ia lebih memilih menghadiri agenda lain. Dan sebelumnya, Lembaga Dewan Adat atau LDA juga telah menobatkan Pakubuwono XIV Hangabei sebagai penerus tahta pada Kamis 13 November 2025. Dan konflik meruncing saat penobatan diwarnai ketegangan antara kedua belah pihak. Dan ia pun menyerahkan sepenuhnya pada para kerabat dalam Keraton Kasunanan Surakarta, dan ia hanya berpesan untuk mengedepankan dampak ke masyarakat luas. Dan ia juga menegaskan tidak akan mengintervensi segala keputusan yang diambil oleh para kerabat dalam dan dalam menyelesaikan konflik ini. Gitu rekan Siska dan Trimers. Baik, berarti dalam hal ini Pemkot Solo tidak akan kembali untuk melakukan atau ikut campur terkait dengan masalah yang terjadi di Keraton Solo, begitu ya Ahmad ya? Ya, betul. Baik, lalu terkait dengan Keraton Solo, Pakubuwono XIV Purbaya kemarin baru saja menaikkan gelar untuk ketiga kakaknya dan juga pamannya. Lalu apa alasan dibalik menaikkan gelar tersebut? Ya, saat dikonfirmasi, Gusti Kanjeng Ratu Panembahan Timur menjelaskan bahwa Sinuwun Pakubuwono XIV itu memberikan penghormatan kepada para kerabat dalam yang dianggap telah memiliki jasa besar dalam mengawal Keraton Kasunanan Surakarta ini. Dan mereka tiga di antaranya diberi gelar Panembahan, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Panembahan Dipokusumo dan uh, Benowo. Kemudian ada juga GKR Panembahan Timur sendiri yang juga diberi gelar Panembahan. Dan ada juga dua kerabat dalam yang lain yang ditingkatkan pangkatnya dari Raden Ayu menjadi Gusti Kanjeng Ratu, yaitu Gusti Devi dan Gusti Ratih. Begitu, rekan Siska. Baik, lalu terkait dengan polemik dualisme tahta yang terjadi di Keraton Solo ini, bagaimana respons dari masing-masing kubu? Apakah nantinya akan ada upaya lanjutan dari masing-masing kubu tersebut, Ahmad? Ya, saat ini masih belum ada lagi informasi yang bisa kami sampaikan. Sementara dari pihak Lembaga Dewan Adat masih tetap bersikukuh bahwa yang semestinya menjadi penerus tahta adalah eh, KGPH Hangabei. Dan sebaliknya dari kubu yang lain itu tetap berpendapat bahwa Gusti Purbaya atau KGPH Hamengkubuwono yang semestinya menjadi penerus tahta. Dan saat ini karena sudah eh, dilakukan upacara kenaikan tahta atau jumenengan, Pakubuwono XIV Purbaya saat ini tengah melakukan proses penyusunan bebadan, dan nantinya akan diumumkan kepada publik. Sementara kami masih belum mendapatkan informasi kubu yang lain, Pakubuwono XIV Hangabei, kapan akan melakukan upacara kenaikan tahta uh, sampai hari ini, gitu. Baik, Ahmad terkait dengan dualisme tahta yang terjadi di Keraton Solo, bisa dijelaskan bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Ya, dualisme bisa terjadi karena perbedaan pandangan mengenai hukum adat itu sendiri. Jadi dari pihak kubu Sinuwun Pakubuwono XIII putra putrinya
berpendapat bahwa yang semestinya meneruskan tahta adalah putra mahkota, yaitu KGPAA Hamengkubuwono yang sebelumnya dikenal dengan Gusti Purboyo, karena ia dianggap telah dinaikkan sebagai putra mahkota dan dia dilahirkan dari permaisuri, yaitu GKR Pakubuwono XIII yang sebelumnya dikenal juga dengan Gusti Raden Ayu Asih Winarni gitu. Hanya saja dari kubu Lembaga Dewan Adat atau LDA menganggap bahwa pengangkatan permaisuri dan juga pengangkatan putra mahkota itu dinilai tidak sah karena banyak hal yang kemudian menganggap seperti apa dari pihak Asih Winarni ini kemudian dianggap dulunya selir sehingga tidak berhak untuk menjadi permaisuri dan lain sebagainya. Dan akhirnya ketika pengangkatan permaisuri dan putra mahkota ini dianggap tidak sah, itu kemudian Lembaga Dewan Adat berpandangan bahwa yang semestinya menjadi penerus tahta adalah putra tertua dari Pakubuwono XIII, yaitu KGPH Hangabei atau Mangkubumi, yang kemarin kemudian dilakukan pengangkatan putra mahkota oleh LDA sendiri dan kemudian langsung dilanjutkan dengan penobatan sebagai Pakubuwono XIV di Sasono Hondrowino. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin melaporkan terkait dengan respons dari Wali Kota Solo soal dualisme tahta di Keraton Solo. Selamat bertugas kembali. Info itu dari Wali Kota mencoret izin Jumenengan diganti Kira Budaya itu gimana? Nggak ada, ya semua sama, intinya kan berjalan kan kegiatannya jenisnya kan seperti itu sama kok. Jadi nggak ada yang dibedakan, silakan. Ya, Mas, satu lagi Mas, kan wali kota, bupati-bupati, Pak Gubernur kemarin kok tidak datang, itu mungkin ada alasan. Kalau kami kebetulan ada tamu dalam pendirian universitas ya, itu saya rasa karena kita mendorong center of knowledge di Kota Solo, makanya jadi penting investor-investor yang bergerak di dunia pendidikan. Kami sedang menyambut mereka, lembaga-lembaga pendidikan yang mau buka di Kota Solo, karena kita akan membuat Solo sebagai center of knowledge atau pusat layanan pendidikan. Ya. Terima kasih Mas. Ada ini soal nggak datang, baik-baik aja, enggak baik-baik aja. Tapi undangannya memang nggak ada di mejanya Mas. Intinya baik-baik saja, ya. Terima Ada kasih. rencana untuk mengumpulkan kedua belah pihak raja Baik-baik saja. Saya pikir itu menjadi kemenangan dari pihak atau dari artinya Pemkab lembaga-lembaga. nggak mengintervensi atau nggak ikut campur? Jangan. Intinya kita masih banyak yang harus kita selesaikan. Bahkan saya berharapkan keputusan apapun masyarakat bisa menilai dampaknya. Apakah dampak budaya, dampak pelestarian, dampak wisata, kita lihat nanti dampak. Nggak ada Ya. Mas. Kemarin nggak ada Mas ya. Baik-baik aja. Ya, terima kasih. Turun. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.